Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas hal yang cukup penting untuk diketahui agar OKR yang sudah kita buat bisa berjalan dengan baik. Jadi, pada hari ini kita akan membahas tentang OKR Cycle. OKR Cycle sendiri itu adalah sebuah alur kerja atau flow yang akan kita alami saat kita mengimplementasikan OKR. Nah, pada dasarnya OKR cycle itu hanya ada 3, yaitu set, kemudian maintain, kemudian yang ketiga adalah close atau closing. Jadi dimulai dari opening sini, kemudian ketika kita sudah open kita harus maintain. Ketika kita sudah maintain, pada saat sesi sudah selesai kita biasanya closing. Jadi opening, maintain, kemudian closing. Nah, terus apa saja yang dilakukan setiap cycle-nya? Yuk kita bahas satu persatu. Cycle yang pertama itu adalah opening OKR atau set OKR. Nah, cycle ini itu adalah tahap pertama yang kita lalui saat pengimplementasian OKR. Jadi pada tahap ini yang kita lakukan adalah satu, kita tentukan cadence. Jadi kita tentukan apa cadence yang akan kita gunakan di perusahaan kita. Misal kita mau perusahaan pakai annually, kemudian departemen pakai quarterly, dan lain-lain. Jadi kita tentukan dulu cadence-nya itu apa. Kemudian yang kedua itu kita menentukan atau membuat objektif dan key result. Jadi baik level perusahaan, level grup, ataupun personal. Kemudian yang ketiga, kita membuat inisiatif yang akan kita lakukan untuk mewujudkan OKR kita. Kemudian yang keempat, kita menentukan dan menyepakati waktu untuk check-in. Jadi kita tentukan, kemudian kita sepakati kapan waktu yang akan kita gunakan untuk check-in. Nah, sebagai catatan, aktivitas ini sebaiknya dilakukan secara bersama-sama dengan semua key people di perusahaan. Tujuannya adalah supaya semua key people ini paham dan sepakat tentang aturan-aturan yang akan dijalankan dalam proses pengimplementasian OKR. Kenapa demikian? Soalnya ketika ada salah satu departemen atau orang yang tidak tahu tentang aturan-aturan yang sudah kita buat, itu nanti besar kemungkinannya akan terjadi kendala saat proses implementasi. Nah, kemudian tipsnya yang bisa kita coba adalah yang pertama, untuk proses opening ini atau penentuan cadence ini sebaiknya itu dilakukan sebelum cadence dimulai. Jadi semisal cadence kita itu kita set sebagai annually atau tahunan. Jadi kita sudah bisa mulai opening itu pada bulan Desember. Jadi kalau kita tahunan, bulan Desember itu sudah bisa kita opening. Kemudian semisal kita cadence-nya per kuartal, itu kita bisa mulai di week 12 pada kuartal sebelumnya. Jadi semisal kita mau set OKR untuk kuartal 2, maka kita bisa mulai opening pada week 12 di kuartal 1 atau akhir Maret misalnya. Karena kuartal 2 itu kan dari bulan April sampai bulan Juni. Berarti kita sebelum April kita harus sudah set untuk opening ini. Nah, kemudian cycle yang kedua itu adalah maintain OKR. Nah, jadi teman-teman, sebaik apapun OKR yang sudah kita set, bisa saya pastikan goals pada OKR tersebut tidak akan tercapai ketika OKR tersebut hanya sekedar menjadi tulisan yang tidak pernah diupdate. Jadi pada cycle kedua ini adalah fase di mana kita harus benar-benar memaintain atau mengelola OKR yang sudah disepakati saat proses opening. Nah, hal apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kita harus konsisten check-in sesuai jadwal yang telah disepakati bersama. Jadi kalau di OKR itu tidak ada perbedaan antara CEO atau employee biasa atau manajer dan lain-lain. Jadi semua orang harus punya komitmen yang sama untuk melakukan proses check-in.
Kemudian yang kedua, itu kita melakukan review terhadap inisiatif yang sudah dijalankan. Jadi kita review inisiatif mana saja yang sudah selesai, baik yang berhasil ataupun gagal. Jadi jika inisiatif tersebut berhasil, maka inisiatif tersebut dapat dijadikan standar baku yang harus dilakukan. Misalnya kita konversi jadi KPI. Kemudian, namun jika inisiatif tersebut gagal, maka kita harus beri catatan juga kenapa inisiatif tersebut gagal dan buat komitmen supaya kita tidak mengulanginya lagi. Jadi kita tahu mana inisiatif yang berhasil dan mana inisiatif yang tidak berhasil. Nah, kemudian yang terakhir, itu ketika maintain OKR, itu yang harus dilakukan adalah kita coba buat inisiatif baru yang akan dilakukan sampai periode check-in selanjutnya atau sampai periode cadence selanjutnya. Jadi kita maintain terus-menerus sampai sesi itu selesai, seperti itu. Nah, untuk inisiatif sendiri itu berbeda dengan objektif dan key result ya. Kalau objektif dan key result itu kan tidak boleh dirubah sampai sesi selesai. Nah, kalau inisiatif itu boleh ditambah dan dikurangi saat OKR berjalan. Nah, untuk tipsnya, jadi tips yang pertama itu adalah konsisten. Jadi seberat apapun rintangannya, itu kita tetap harus komitmen untuk konsisten memaintain OKR kita. Kemudian tips yang kedua, itu jangan merubah target sebelum sesi selesai. Ketika kita check-in dan merasa seperti targetnya sudah tidak realistis untuk tercapai atau bahkan terlalu mudah, itu kita tidak boleh mengganti target tersebut sampai sesi OKR tersebut selesai. Jadi dibiarin aja, soalnya itu nanti akan menjadi bahan evaluasi kita untuk penentuan OKR pada cadence atau sesi selanjutnya. Kemudian tips yang terakhir, teman-teman bisa menggunakan project management tools untuk memudahkan pengelolaan inisiatif. Jadi daripada menuliskannya, itu akan lebih mudah ketika kita menggunakan project management tools. Misalnya Asana atau Trello, Monday.com, dan lain-lain. Itu akan lebih mudah untuk kita track, kemudian accountability-nya juga akan lebih jelas. Nah, kemudian cycle yang ketiga itu adalah closing OKR. Jadi closing itu adalah tahap di mana kita menutup OKR periode berjalan. Jadi seperti saat opening, itu sebaiknya closing dilakukan sebelum periode selanjutnya dimulai. Jadi semisal untuk closing kuartal 1, itu kita lakukan pada minggu ke-12 pada kuartal tersebut atau di pertengahan bulan Maret itu sudah bisa. Kemudian apa saja yang harus dilakukan saat closing? Yang pertama adalah kita melakukan review terhadap capaian pada sesi tersebut. Jadi misalnya ketika sesi kuartal 1 selesai, kita review seberapa besar capaian kita dan inisiatif mana saja yang berhasil memberikan kontribusi terhadap pencapaian goals kita. Kemudian yang kedua, kita buat sebuah scoring yang sudah terhadap OKR yang sudah kita maintain selama periode berjalan. Jadi kita lihat dari skala 0 sampai 1 atau 0 sampai 100 itu berapa skor capaian kita. Kemudian yang ketiga, berdasarkan hasil review tersebut, itu selanjutnya kita buat sebuah draft OKR baru untuk cadence atau sesi selanjutnya. Jadi ketika closing itu kita sebenarnya juga bisa digabungin dengan opening. Jadi kita close, kita tahu capaian kita, kemudian kita langsung buat OKR untuk cadence atau sesi selanjutnya. Nah, kemudian ada beberapa tips yang teman-teman bisa coba pada tahap closing berikut ini. Tipsnya itu yang pertama, itu kita bisa buat suasana yang berbeda. Jadi usahakan saat closing ini prosesnya dilakukan dengan suasana yang menyenangkan dan berbeda dengan meeting-meeting formal pada umumnya. Jadi misalnya kita lakukan closing di tempat baru yang tidak sama dengan kantor kita, atau kita lakukan closing di
alam atau gimana seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah buatlah sesi bercerita. Jadi kita pilih beberapa departemen atau orang yang capaiannya paling tinggi dan paling bawah. Nah, orang yang capaiannya paling tinggi itu kita minta bercerita apa saja yang dia lakukan sehingga dia menghasilkan pencapaian tersebut. Kemudian orang yang capaiannya paling rendah, kita juga minta untuk menceritakan kendala apa sih yang dihadapi sehingga capaiannya kurang maksimal. Nah, tentunya sebelum melakukan sesi cerita ini, kita harus memberitahu tim kita bahwa nanti tidak akan ada judgement atau penghakiman terhadap apa yang mereka ceritakan. Melainkan tujuannya di sini adalah supaya semua orang itu bisa mengambil pelajaran dari apa yang mereka sharingkan. Nah, jadi itu adalah 3 cycle yang ada dalam OKR, yaitu pertama kita set, kita buat dulu, kemudian setelah dibuat, kita maintain, kita kelola, kemudian setelah sesi selesai, kita lakukan closing. Nah, semoga teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana OKR dijalankan. Oke, mungkin sekian untuk materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.